yang namanya kita bersinggungan dengan makhluk hidup, ya pastinya kita punya tanggung jawab lebih gitu ya. Jadi karena itu kita harus peka gitu terhadap ya ayam yang kita pelihara. Perkenalkan, nama saya Manggala Said Ahmadi. Kebetulan saya juga pemilik dari Manggalas Farm yang berlokasi di Jatisrono, Wonogiri, Jawa Tengah. Dan saat ini populasi dari Manggalas Farm di 4.000 ekor. Masih 21 tahun. Latar belakang pendidikannya sebelumnya juga di peternakan. Jadi dari awal itu udah ketertarik sama dunia peternakan, khususnya di ayam broiler itu dari cerita kakak kelas sebenarnya. Sebelumnya aku nggak pernah tahu yang namanya kerjasama sama perusahaan. Yang saya tahu kalau saya buka kandang ayam broiler, berarti artinya saya harus memelihara, harus ngejual sendiri, harus nyari pakan sendiri segala macam. Ternyata dari ceritanya kakak kelas itu nggak kayak gitu. Jadi dengan adanya kerjasama sama perusahaan, peternak itu hanya diberikan tanggung jawab untuk pemeliharaan aja. Jadi alasannya ya karena itu, jadi bener-bener wah ini peluangnya besar gitu loh. Udah ngebuletin tekad segala macam, akhirnya ya namanya anak masih kecil ya, masih umur 20 waktu itu. Masih umur 20 terus iseng bilang ke orang tua, saya mau buka usaha gini, ya mereka pasti nggak setuju gitu. Ada dikasih kendaraan sama orang tua, dijual buat buka kandang. Pokoknya dari hasil periode 1-2 itu mereka jadi semakin yakin, dan akhirnya sampai sekarang di kandang-kandang yang akan datang insya Allah modal dari mereka gitu. Terus setelah modal itu ada, saya cari-cari tempat. Awalnya mau sewa kandang, Mas. Mau sewa kandang, tapi harga yang dikasih dari pemilik kandang itu nggak logis gitu loh. Terus akhirnya ya saya bikin kandang sendiri tanpa vendor, Mas, itu. Jadi ya saya memanfaatkan ilmu di kuliah aja sebenarnya. Ya dengan ukuran kandang sekian, butuh blower sekian, tinggian kandang yang sekian, itu dari ilmu kuliah semua itu. Terus akhirnya ya udah jadi kandang kayak gini sekarang. Yang namanya kita bersinggungan dengan makhluk hidup, ya pastinya kita punya tanggung jawab lebih gitu ya. Jadi artinya gini, di dunia perkuliahan yang kita semakin lama, semakin berjalannya waktu, yang namanya genetika ayam kan pasti berkembang, Mas. Dan setiap lokasi, setiap kandang itu punya manajemennya masing-masing. Jadi karena itu kita harus harus peka gitu terhadap ya ayam yang kita pelihara. Contohnya gini, kandang close house gitu aja. Itu kan memang ilmu di perkuliahan itu diajarin. Cuman dengan kandang close house yang yang mumpuni, itu kan butuh modal yang besar, Mas. Jadi ya sebisa mungkin kita sebagai peternak intinya bisa memodifikasi aja gitu loh. Yang harusnya menggunakan alat A tapi kita menggunakan alat B yang lebih murah pastinya. Gitu aja sih. Kendala saya sebenarnya di kandang-kandang yang sebelumnya itu susah banget buat kontrol, Mas. Itu kendalanya di situ. Buat saya mau keluar dari kandang itu ya susah, karena memang kondisi kandang sulit buat dikontrol. Terus kemudian kalau kita pasrahin ke ABK, belum tentu ABK bisa nanganin kan gitu ya. Terus dengan 2 periode kemarin, terus ya terbantu IoT itu juga, jadi ya memang mempermudah kontrol aja gitu loh. Dari jarak jauh pun ya tenang aja. Karena tahu kondisi kandang kayak apa itu udah kelihatan semua dari IoT. Gitu sebenarnya. Itu contohnya di periode 1 kemarin, saya tinggal Jumatan gitu-gitu, kondisi panas-panasnya, apalagi di musim kemarau kayak sekarang kan, itu ya sangat mengganggu banget dari produktivitas ayam gitu ya. Kondisi saat itu tuh saya baru nyalain 1 blower sebenarnya. Terus baru pas Jumatan itu saya lihat di aplikasi, itu suhunya itu sampai 36 derajat. Makanya kan saya harus ngabarin orang kandang buat nyalain blower yang satunya lagi. Udah saatnya gitu loh. Di dunia peternakan tuh jangan buta sama teknologi gitu loh. Karena saya jujur aja, aku tuh dari pengalaman dulu kuliah sampai magang itu
peternakan-peternakan yang punya teknologi bagus itu peternakan besar. Jadi peternakan-peternakan kecil itu wah ketinggalan banget gitu. Sedangkan di dunia pertanian itu tuh petani-petani yang kecil udah pakai teknologi yang bagus-bagus, yang hidroponik, yang segala macam. Terus ya sekarang ya kayaknya udah saatnya aja gitu loh. Peternak-peternak milenial yang baru-baru yang mau masuk di ranah peternakan kayak harus apa ya, jangan buta sama teknologi, intinya gitu aja.